Sampurasun. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Anissa Nurul Fitriani dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Sukabumi. Saudara, pesta demokrasi sekarang sudah ada di depan mata. Beragam persiapan pemilu telah dilaksanakan oleh petugas pemilu tak terkecuali oleh Bawaslu yang menjadi peran penting dalam pemilu kali ini untuk mengawas kelancaran pemilu 2024. Oleh karena itu, hari ini sudah mengundang Bapak Muidul Fitri sebagai anggota Bawaslu Koordinator Divisi Pencegahan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ini saya panggilnya Bapak Muidul Fitri atau Bapak apa nih? Bapak Mufa aja. Bapak Mufa, Iya. Oke. Bapak Mufa pasti akhir-akhir ini sedang sibuk nih Pak. Lumayan lah. Terkait pemilu 2024 ini ternyata hanya tinggal menghitung hari aja nih. Iya, Nah, sebelum kita membahas tentang Bawaslu, tentang pelanggaran-pelanggaran Bawaslu, kita juga harus mengetahui tugas dan wewenang Bawaslu itu sendiri seperti apa nih Pak? Boleh dijelaskan? Oke, terima kasih dengan Mbak Anissa. Ya, seperti yang disampaikan tadi, saya Muidul Fitri Atoila sebagai salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi. Yang mana mungkin di bawah saya perlu sampaikan Bawaslu Kabupaten Sukabumi itu ada 5 pimpinan ataupun 5 komisioner, 1 ketua merangkap anggota dan 4 anggota. Dan saya bagian dari, kalau berbicara tugas, jadi divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Nah, kalau berbicara tugas, wewenang dan lain sebagainya, saya kira mungkin sebagian masyarakat pun sudah mengetahui. Yang jelas kita mempunyai jargon pertama adalah pencegahan, pengawasan dan penindakan. Cegah, awasi, tindak gitu. Jadi secara substansi ya, saya bisa simpulkan bahwa tugas Bawaslu itu 3, melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Jadi adalah istilah cegah, awasi dan tindak. Pencegahan yaitu pencegahan, kita memaksimalkan proses pencegahan sebelum melakukan penanganan pelanggaran ataupun penindakan. Yang mana mungkin sebagian besar masyarakat itu mengetahui bahwa Bawaslu itu adalah lembaga yang menindak pelanggaran-pelanggaran pemilu. Tapi bukan hanya itu, kita memaksimalkan. Jadi jangan sampai sebetulnya kita meminimalisir sedini mungkin, meminimalisir sesedikit mungkin agar tidak terjadi pelanggaran pemilu. Makanya langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan pencegahan. Itu pasti semua lah, Bawaslu pasti seperti itu, melakukan pencegahan. Pencegahan pelanggaran yang kita lakukan bisa dengan berbagai macam cara ataupun dengan berbagai macam metode dan strategi. Ya, strategi pertama yang dilakukan kita ketika mau masuk kepada setiap tahapan-tahapan pemilu, kita menyampaikan surat imbauan. Surat imbauan itu bisa ditujukan ke seluruh objek pengawasan kita. Karena sebetulnya objek pengawasan kita itu kan 2. Pertama, sesama penyelenggara pemilu yaitu KPU. Yang kedua adalah peserta pemilu. Peserta pemilu itu mau itu partai politik ataupun calon. Nah, kita sampaikanlah surat imbauan dari mulai tahapan. Misalkan contoh tahapan pendaftaran partai politik, kita sampaikanlah imbauan agar KPU melakukan proses pendaftaran partai politik itu sesuai dengan aturan ditetapkan. Terus masuk misalkan setelah pendaftaran partai politik, nanti misalkan masuk ke pencalonan misalkan. Gitu, terus pencalonan masuk lagi ke tahapan kampanye sekarang. Itu kita melakukan surat imbauan. Ya, surat imbauan itu adalah bagian dari apa? Bagian daripada pencegahan yang kita lakukan. Terus lagi mungkin pencegahan tersebut terus kita juga banyak melakukan sosialisasi, rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder, sosialisasi kepada masyarakat dari semua elemen agar masyarakat pun tahu apa yang memang menjadi, selain daripada menyampaikan apa yang menjadi kewenangan Bawaslu, kita pun intinya menyampaikan kepada warga masyarakat agar masyarakat itu tahu mana saja sih yang menjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu ini. Itu bagian daripada pencegahan kita untuk meminimalisir pelanggaran. Yang kedua adalah melakukan proses pengawasan. Ya, proses pengawasan ya intinya tadi kepada objek tadi, kepada penyelenggara pemilu, kepada KPU dan juga kepada seluruh peserta pemilu. Nah, pengawasan yang kita lakukan ya dari semua tahapan, dari mulai tahapan awal. Ya, kalau berbicara pemilu kan tahapan awal itu adalah ya masuk kepada tahapan pencocokan penelitian data pemilih lah, dari mulai coklit lah, pencocokan penelitian data pemilih, dari mulai itu kita melakukan pengawasan secara melekat gitu ya. Nah, setelah proses pengawasan itu kita lakukan ya, ketika ada pelanggaran ya kita tindak lanjuti tuh, makanya masuk kepada penindakan, penanganan pelanggaran. Itu sih sebetulnya kewenangan tugas Bawaslu itu ya, ruang lingkupnya 3 hal itu adalah pencegahan, pengawasan dan penindakan. Pencegahan pilu, pengawasan dan
tindakan. Berarti sebenarnya banyak sekali masyarakat yang berpacu bahwa Bawaslu itu adalah mengatasi hanya pelanggaran saja. Padahal kan sebelum pelanggaran juga kita seharusnya bisa mencegah. Jangan sampai pelanggaran itu bisa terjadi kayak gitu. Iya. Makanya sebetulnya kita ada guyonan lah ataupun anekdot. Kalau misalkan pencegahannya maksimal, berarti pelanggarannya pun minimal tidak ada. Tetapi ketika pelanggarannya tidak ada, seolah-olah kita tidak melakukan kerja apapun. Betul. Kalau pencegahannya misalkan tidak maksimal, berarti kan akan banyak pelanggaran. Ketika banyak pelanggaran, berarti seolah-olah kita pun tidak bekerja melakukan pencegahan. Itu sebetulnya dua hal dilematis. Tapi itu berkesinambungan ya, jelas semuanya menjadi tugas dan wewenang kita di Bawaslu. Oke. Bapak melihat kampanye saat ini juga dibarengi dengan teknologi yang sedang marak saat ini dilakukan. Salah satunya kampanye melalui media. Nah, tanggapan Bawaslu sendiri mengenai media yang mengawal pemilu itu seperti apa, Pak? Ya, media-media yang mengawal pemilu, saya kira kalau berbicara masalah ya untuk mempublikasikan perhelatan pemilu dan mengedukasi masyarakat, saya kira saya sangat berharap sekali justru itu membantu. Karena tetap mau itu penyelenggara ataupun warga masyarakat, semuanya berharap bahwa proses penyelenggaraan pemilu itu betul-betul menjadi pesta. Ya, makanya kan istilah pesta demokrasi. Makanya pesta demokrasi ya tidak ada pesta yang menakutkan, tidak ada pesta yang mencekam. Semuanya harus riang gembira, semuanya harus ceria, tidak ada ya menyambut kalah. Kan kalau berbicara pesta, tapi kan pada faktanya tidak tepat seperti itu. Toh proses demokrasi itu seolah-olah menjadi ajang perpecahan di warga masyarakat karena karena adanya perbedaan pilihan, ya mau itu pilihannya karena faktor secara nurani, karena secara subjektif sudah menyukai kelompok ini ataupun menyukai calon ini, sehingga ketika ada orang yang tidak menyukai itu menjadi sebuah problem ataupun persoalan dan permasalahan. Ya makanya saya berharap bisa karena memang mungkin salah satu bukan figur ya salah satu unsur penting ya di negara ini ya untuk dapat mensukseskan proses demokrasi ya salah satunya dari media. Nah, makanya saya berharap media-media itu dapat betul-betul mempublikasikan, selain daripada mempublikasikan proses penyelenggaraan pemilu, tapi paling tidak bisa juga mengedukasi masyarakat apa yang perlu masyarakat lakukan dalam pesta demokrasi ini. Jadi makanya kita saling ini aja lah ya, saling menjaga, terus saling membantu bahu-membahu karena yang bisa menjangkau seluruh elemen saya kira media. Kalau Bawaslu ya dengan SDM yang terbatas nggak bisa kita terus ngomong ke setiap masyarakat bahwa ini loh, tapi dengan media itu akan semakin mudah. Apalagi sekarang kan dimanapun dan kapanpun semua orang bisa mengakses, gitu kan? Nggak usah harus nonton TV juga, karena saya kira Kompas pun kan tidak hanya TV, kan ada ada media-media yang lain, media sosialnya, YouTube-nya dan lain sebagainya. Ya itulah konten-kontennya itu betul-betul bisa mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu bisa menjaga, gitu. Jangan sampai masyarakat lapisan bawah yang menjadi korban. Maksudnya menjadi korban yang bertarung ataupun yang melakukan ini konfrontasi dengan sesama ini akan masyarakat. Padahal kan calon-calonnya kan biasa-biasa aja. Apakah ketika ada sesuatu hal yang tidak diharapkan di tingkatan lapisan bawah masyarakat, ketika adanya perpecahan, misalkan permusuhan sampai terjadi kerusuhan dan lain sebagainya karena faktor beda pilihan gitu. Betul, Pak. Itu kan yang sakitnya masyarakat kan. Calonnya kan biasa-biasa aja. Makanya ini yang perlu kita jaga bersama, dan saya kira edukasi politik. Karena yang saya analisa sekarang itu masyarakat itu edukasi politik terhadap masyarakat nih yang kurang gitu. Betul. Yang harus ditetapkan gitu ya, Pak. Harus dipastikan lagi. Iya. Dan lagi, Pak, untuk saat ini banyak sekali laporan-laporan pelanggaran ke Bawaslu. Nah, untuk menjawab itu kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Nah, saudara Kompas TV tetap bersama saya di Sapa Sukabumi.